Oke, jadi kita mau ke pasar sekarang, pakai sepeda. It was my first time to make a content like this. Jadi ini keseharian gue di Cina. Pertama-tama kita harus scan dulu barcode buat ini sepeda. Loading ya guys ya. Ini gue sambil naikin ini dulu, apa namanya? Pentingnya dulu. Ah, loading. Emang gitu kadang HP gue. Karena agak lama. Oke, udah bisa. Langsung kita jalan. Kita ini kan daerah pinggir kota. Jadi nggak terlalu baik gedung-gedung tinggi. Uh, to be honest, hari ini masih lumayan dingin. Ya mungkin sekitar 15 derajat, 15 16 derajat, tapi masih udah oke lah. Udah kuat buat orang Indo nggak pakai jaket. Tapi orang-orang sini masih pada pakai jaket sih. Sebenarnya gue juga pengennya pakai jaket, cuma kayak repot. Sekalian olahraga tipis-tipis lah sepedaan. Ini gue juga lagi nyoba kalau make eh di kepala itu goyang banget nggak sih? Atau better gue kas pakai di dada aja ya. Dada kan kayak nggak banyak gerak, tengok kanan tengok kiri gitu. Semua kan gue pengen ngasih kayak POV gitu ya. Kira-kira tuh di sini ada apa aja, gimana view-nya. Sebenarnya di sini infrastrukturnya oke banget sih. Kayak walaupun ya jumlah kendaraan yang nggak sebaik Indonesia, tapi menurut gue infrastruktur sini tuh kan matang banget. Lihat tuh di kiri ada jalan layang kan gede. Hmm. Maksudnya jalan layang segede itu ya dibuat bukan karena emang udah nggak cukup, tapi emang minimalisir gitu. Jadi nggak nunggu nggak cukup dulu baru dibuat, tapi udah dibuat nanti seandainya jumlah kendaraan meningkat drastis kan kayak oke banget tuh. Ini salah satu jalan gede. Kita harus nyebrang di perempatan sana. Jadi di sini motor-motor semua 95% udah motor listrik ya. Udah nggak ada lagi tuh motor-motor bensin. Karena pom bensin juga nggak banyak. Ya ada. Nah, bener-bener dikit loh. Dan kayaknya peraturannya emang udah diperketat banget ya. Jadi ya bakal kelihatan di sini orang-orang pada pakai motor listrik. Harus agak buru-buru. Dan BTW kalau kalian kesini, ya itu jangan di trotoar, even jangan di trotoar, itu harus hati-hati. Karena motor listrik baik yang berseliweran di trotoar gitu. Emang kadang tempatnya ada di pinggir jalan, kadang gabung ke trotoar, jadi harus hati-hati gitu. Mau merah. Udah ada matahari enak, udah nggak dingin banget, jadi kayak ngerasa kayak AC aja di rumah. Udah mulai hijau, kita bisa mulai jalan. Ya, ini jalan. Kita jalan dulu.
Maaf ya kalau gue ngomongnya agak belibet, ini first time gue bikin konten. Oh iya, petanda jadi ngarahin. Oke, udah hijau. Now, kita nyebrang lagi, bentar lagi udah mau sampai. Hmm. Jadi di situ di kiri itu ada jalan motor, tapi kadang juga gabung ke trotoar kayak contohnya deket sama pasar. Ya, itu di situ udah hilang tuh jalan buat motor tuh. Jadi gabung sini nih. Nah, makanya kadang orang jalan kaki itu tetap harus hati-hati ya. Jadi kalian tetap harus waspada gitu. Kadang kanan, kiri, belakang. Dan harus siap-siap jantung juga. Kadang gue juga kaget kayak lagi jalan santai tiba-tiba diklakson, pun kaget ya. Tapi ya lama-lama harusnya terbiasa sih. Ini kita udah sampai pasarnya. Bakal turun buat parkir sepeda. Tuh ke kanan tuh pasarnya tuh. Jadi terus naruh sepeda dulu biar rapi dan nggak ngalangin jalan ya. Nyari ini parkiran penuh banget. Itu ada buah-buah tuh. Buah-buah di sini cukup murah untuk beberapa buah tertentu ya. Kecuali buah-buah yang dari negara tropis, kayak contoh nangka, durian, manggis itu cukup mahal di sini. Buat gua naruh dulu. Oke, so dia sekarang akan mulai jalan masuk ke dalam pasar. Ini ada banyak makanan juga sebenarnya. Terus roti, rebus sih terutama tuh ya. Ini ada kayak apa sih di Indo lupa namanya, cakwe. Nanti lah mungkin lu bakal beli itu. Kita masuk dulu ke dalam pasarnya. Tuh bawahnya tuh ya. Strawberry sini kayak seger banget. Strawberry itu kayak 8,5 kuai per setengah kilo lah. Itu ya sekitar 20.000 setengah kilo. Ya kayak gitu. Setengah kilo sekilo ya. Sebenarnya gue juga gak kurang paham sih. Cuma di sini buah-buah kayak nanas itu, terus strawberry, apel, itu murah-murah banget. So we are going to entering pasar. Gue nggak tahu nih hasilnya kualitasnya bakal bagus atau enggak. Kalau kurang bagus ya besok gue bakal ulang lagi. Gue coba rekam. Yang gue tetap jelas ya. Seperti kayak roti-roti. Tuh udah. Gue tertarik kayak gini. Kayak daging-daging gitu. Tapi maksudnya ada sih campur daging babi gitu. Tuh, ada makanannya menarik gitu. Cuma ya tadi bukan nggak bisa. Oh ini tadi berapa cara? 5 yuan. Oh yang penuh uang. Saya lo nggak banget. Telur juga murah banget sih telur sini ya. Itu kayak 10 mana ya? 8 yuan tuh setengah kilo. 6 ada yang 6 yuan. Jadi jenis-jenis telur sini baik banget.
kayak dikit-dikit beda warna dikit beda beda harga. Ini juga di sini juga mie itu banyak banget jenisnya. Kalian bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jenis 10 bahkan. Gitu. Dan di sini pasar tradisional kayak tetap bersih ya, nggak kayak di Indo. Di sini bawang bombay. Bawang bombay. Oh, itu ketemu soal. Itu ya? Kita beli gimana aja ya? Kalau kita rebus kayak enak. Kita beli 4 aja lah. 2块6。2块Oh, bahaya nih bisa berjual. Kalau yang baik sih, oh iya. Kita jagung gede-gede banget. Sama saya coba. Ah, oke. Kita 15换3。Terus apa? Terus apa? 15换3。Oh, oke. 16块7大哥。15。Gitu. Ah, itu kan. Oh, 4块钱。金字塔大战15.3元。Nah, mau beli jagung. Agak mahal sih kalau jagung ya emang di sini ya. Sini sekitar 5 sekilo tuh ya sekitar 5 yuan, 12.500. Jadi nggak semua buah, nggak semua sayur di sini murah. Ini kayak telur, buah-buahan kayak stroberi, pokoknya barang-barang dari sini tuh lebih murah lah. Kalau jagung ini emang agak mahal. Dia tadi gua 2 kilo sekitar 15-an ribuan. Lumayan. Kita lihat lagi ke sana. Kentang. Betul. Sebenarnya mungkin bisa nawar ya, Cuma kan gue belum bisa bahasa Cina. Ini dari Cina juga. 这个是我们自己挑的。Ini buah-buahan juga nih. Nah tuh. Sini banyak buah oke fresh banget sih. Gua akuin ya. Akuin buahnya fresh. Jadi walaupun di pasar pun kayak di supermarket gitu. Tuh. Ya. 多少这个？13、18、3。13块便宜，好吃，尝一个。嗯，你今天很累。谢谢你。Pesan. Ntar udah, kemarin udah beli buah banyak. Lagi mode ngirit guys. Habis beli kamera, duit habis. Kayaknya buat lu semua yang nonton, ya bantu di subscribe lah ya. Kreator pemula. Next, nabung nih mau beli mic lah, biar gua ngomong bisa lebih jelas. Nah, telur. Sebenarnya sini telur baik banget jenisnya, kayak aku nggak paham apa bedanya, tapi beda harga gitu. Ini beda-beda nih. Kayak gue harus belajar lebih banyak ya nanti deh.
terus sambil belajar bahasa juga kan. Udah, mungkin gitu aja konten pasar hari ini. Belum banyak yang bisa gue ini karena gue masih nggak tahu kira-kira apa lagi yang mungkin menarik buat kalian guys. Kalau kalian penasaran sesuatu, ya tadi ada yang ke-trigger kayak pengen kalian cari tahu lebih dalam gitu, feel free buat komen aja di kolom komentar. Next time gue bakal buat review lebih deep lagi tentang tadi yang kalian pengen tahu itu. Ini masih banyak roti-roti tuh. Gue yang beli cuma nanti lah, kan gue mau ke apa namanya kantin. So, coba gue ini ya beli cako ini. Steel. Cái tô sầu. 2块， 2块，要几2块个？啊，要几个？ Oh, 几个？我要3个。 3个， Ya, 3个。给你握断了哈。那方法这个日本可能这个。太矮了，啊，6块哈。对。Oh. Sinemuin alamat di internet ini. 台湾有个， Kenapa nih? 上台我们台湾有个，啊，你要烤2个头都开啊，啊，那个是上的了， Aduh, kita coba waxin aja ya. 很有可能，我没看过小火了，我不是炸蒜了 Apa nih jaringan ini? 豆浆豆浆，这多少钱？5块是吧？一副大饼一条，对，5块，2个饼一个蘸酱，这个呢？这个什么？那个有弄的，这3万5一个，豆腐大一个。 Isel. 双省拉到站5元。 有俩甜品，甜品再来个油条，你要俩甜品一个油条是吧？ 2甜的2咸的，再来一个油条。啊，2甜2咸的一个油条。 Kenapa nih jaringan gua? 双省拉到站4元。 Hah? Wait. 没网是吗？ My connection was bad. Wait. 那一碗蛋浆好。我要蘸酱吗？啊，手有一个的。你看，你看了，你看这个。 Saan? 啊，对。那个老外说英语，你能说吗？一碗蛋浆在那个油条里。多少钱？啊，你的还有什么？就是你这5个。给我说一下。你要的什么阿姨？一碗蛋浆一个油了。好。 Ay, 双省拉到站 ke sini, ke sini. 5元。 Emang buat kalian guys yang mau ke Cina ya, gue saranin kayak kalian nggak cuma punya satu apps buat payment. Jadi kan kebanyakan orang mikir kayak Alipay aja cukup gitu. Ini gue saranin kalian juga punya WeChat kan. Otomatis kalian harusnya ke Cina punya WeChat pak. Nah WeChat itu juga bisa buat payment. Jadi nanti kalian dari Indo udah dikonekin tuh ke WeChat kalian payment juga. Jadi nggak cuma Alipay doang. Lebih bagus lagi kalau kalian nanti bisa bikin rekening sini terus download aplikasi Union Pay juga. Jadi kalian punya tiga cadangan lah. Kayak gitu. Sebenarnya gue pengen beli kayak breakfast ini tuh kayak, jadi bentuknya kayak crepes gitu. Cuma dia dari telur gitu lah. Itu makanan sarapan sini nih. Cuma kayaknya antara nggak buka ya atau udah tutup gitu. Maybe next time lah, nanti gue mungkin bakal buat another vlog
buat beli itu. Karena gue pengen nyoba dari kemarin sebenarnya. Tapi belum kesempatan. Nah, jadi habis ini gue mau jalan pulang aja. Ya, see you on the next video guys ya. Thank you semuanya.